Halo guys, balik lagi di Zoka Trader guys. Jadi kita akan membahas kali ini tentang sebuah MC guys. Karena masih banyak teman-teman nih yang di beberapa minggu ini menanyakan kepada saya, apakah MC itu menjadi hal yang biasa? Hari ini kita akan membahas tentang MC ya. Jadi di beberapa minggu ini guys, ada beberapa orang yang mereka terkena MC dan mereka menanyakan apakah MC itu sudah biasa di dalam dunia trading. Ya, jadi kita akan membahas apakah MC ini tuh selalu biasa apa nggak sih di dunia trading. MC ini guys, itu sebenarnya adalah suatu hal yang tidak wajar guys ya. Selama teman-teman mempunyai konsisten dalam bertrading di dalam teknik maupun di dalam money management ya. Jadi kalau dua hal itu teman-teman sudah bisa lakukan, teman-teman tidak akan terkena yang namanya MC ya. Jadi yang teman-teman harus lakukan itu pertama, teman-teman tuh harus konsisten dulu ya. Konsisten di dalam teknik teman-teman. Ya, jadi misalnya di sini. Kemarin kita sudah bahas di beberapa video tentang teknik ya, tentang EMA, tentang RSI, tentang price action ya. Bahkan ada lagi tentang menggunakan Fibonacci. Apapun teknik yang teman-teman gunakan, perdalami itu ya. Jadi dalami. Kalau teman-teman sudah perdalami tekniknya, teman-teman backtest dan hasilnya bagus, konsisten ya. Apapun yang terjadi, pasti teman-teman akan profit. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah dapetin teknik itu, ya teman-teman konsisten, tentukan money management risk and rewardnya tuh berapa, ya. Jadi teman-teman juga jangan serakah. Kalau teman-teman di sini sudah bisa open buy, wah di sini ada peluang nih, emang ini teknik kita nih. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan risk and reward paling kecil itu adalah 1:1. Tapi saya selalu sarankan kepada teman-teman, gunakanlah atau cari metode atau teknik untuk teman-teman yang masih belajar atau mencari-cari teknik ya. Gunakanlah satu teknik yang risk and reward-nya itu minimal 1:2 ya. Kenapa? Saya selalu sarankan 1:2. Jadi stop lossnya hanya 1 kalau kena loss, tapi profitnya bisa sampai 2 kali lipat. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya lossnya 1, nanti pada saat teman-teman profit lagi, ya, teman-teman itu udah mencapai 2 kali lipat, udah menutupi dari lossnya. Teman-teman lakukan backtest ya, backtest selama 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, ya. Lakukan seperti itu. Atau teman-teman backtest ke 100 atau 200 transaksi ke belakang, ya. Wah, hasilnya bagus. Lalu teman-teman tes ke depan seperti apa dalam 1-2 bulan, 1 sampai 3 bulan. Hasil seperti apa? Ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman itu harus menjaga money management dan konsisten untuk tekniknya. Jangan pernah ubah-ubah. Memang lagi belajar misalnya tentang Fibonacci misalnya ya. Kita contohkan misalnya tentang Fibonacci. Di sini akan terjadi kenaikan loh. Kenaikannya sampai mana ya? Nah, teman-teman bisa lihat. Oh, kenaikannya kemungkinan kalau nggak di area 618 atau 1618. Oh, ini area-area penting nih. Jadi teman-teman harus tahu area-area penting mana dari Fibonacci. Atau menggunakan EMA melewati garis ini, saya harus open buy.
garis ini saya open sell. Jadi teman-teman konsisten dalam menggunakan teknik tersebut. Dalami ya. Saya sudah katakan dari awal, belajar. Jangan langsung terjun. Sama seperti teman-teman kerja atau usaha di tempat manapun, pasti teman-teman itu pasti yang awal-awal pasti teman-teman tuh belajar ya. Belajar dulu, belajar baru teman-teman langsung ke lapangan. Baru belajar sistemnya. Kan seperti itu. Nggak ada yang langsung diterjunin di lapangan, kan nggak ada. Ya, belajar produk-produk knowledge-nya. Nah, seperti itu ya. Atau teman-teman juga ada yang menggunakan chart pattern. Wah, ini kira-kira pola apa ya di sini? Wah, di sini kayaknya terjadi pola ini. Teman-teman harus tahu. Wah, di sini kayak racing wedge nih. Apa flag ya? Apa namanya? Bearish flag. Jadi teman-teman harus bisa tahu, wah, ini arah kemana ya, kemana. Jadi teman-teman itu perdalami semua. Mau tentang pola apapun. Saya sudah katakan di beberapa video sebelumnya. Yang paling pertama, teman-teman itu jangan menjelekkan siapapun, jangan menjelekkan teknik apapun. Selama teman-teman punya rasa ego merasa benar, dan teman-teman selalu menjelekkan teman yang sini, teknik yang ini, teknik yang itu, percaya teman-teman, kalian tidak akan pernah berhasil, ya. Karena yang menentukan keberhasilan itu hanya Anda sendiri, ya. Jadi perdalam ilmu kalian, kesalahannya di mana, ya. Kalian evaluasi. Jangan berpikir tentang kejelekan atau keuntungan orang lain, tapi bagaimana mengembangkan atau menguntungkan diri kita. Itu. Jadi teman-teman akan selalu merendah dan belajar dari manapun dan apapun. Teman-teman bisa belajar teknik itu dari price action, ya, dari price action tentang candle. Teman-teman bisa belajar, oh, kalau candle ini arahnya ke sini. Oh, ini arahnya akan terjadi penurunan. Oh, minggu depan akan terjadi kenaikan. Teman-teman bisa pelajarin itu. Atau teman-teman bisa menggunakan indikator, ya. Indikator Fibonacci atau SMC, order block, apapun itu. Gunakan itu dan perdalam itu saja ya. Jadi tidak usah berpikir negatif tentang apapun dan siapapun. Yang penting teman-teman bisa profit konsisten. Itu saja ya. Teman-teman bisa belajar tentang pola. Yang terpenting ingat, jangan gonta-ganti strategi. Oke? Nanti teman-teman itu akan menemukan di titik di mana, oh, dengan teknik yang simpel ini, arahnya ke sini, arahnya ke atas, yang ini arahnya ke bawah. Teman-teman sudah tahu, ya. Saat teman-teman salah prediksi, ingat, tidak ada yang namanya 100%. Dan teknik teman-teman ya bukannya salah, ya. Contoh, banyak kok teman-teman dari price action juga salah menentukan jam atau arahnya, ya. Misalnya, oh, di sini nanti akan terjadi kenaikan, ya. Ternyata di sini malah jadi penurunan dulu dan baru terjadi kenaikannya di sini, ya. Jadi seperti itu. Jadi terkadang candle pun, ya, yang saya pelajarin, oh, ini akan terjadi penurunan, minggu ini akan terjadi kenaikan. Nah, misalnya seperti itu. Oh, berarti kalau mau ada kenaikan berarti nunggu penurunan dulu nih. Wah, penurunannya sampai mana? Kita harus tahu. Dan kenaikannya sampai mana? Kita juga harus tahu, ya. Jadi paling enggak kita punyai target untuk penurunan di mana dan kenaikannya di mana. Karena tidak ada yang bisa salah atau benar, ya. Yang penting teman-teman bisa profit konsisten dalam mengatur strategi teman-teman. Oh, tapi indikator saya bilangnya sell, kok di sini buy? Ya bisa jadi ini buy-nya nanti. Nah, teman-teman itu harus menguasai hal-hal seperti itu, ya. Menguasai kelebihan dan
kekurangan teknik yang teman-teman gunakan. Oke, itu namanya strategi. Karena apa? Teman-teman kerja dimanapun, teman-teman usaha bidang apapun, pasti butuh yang namanya strategi. Oh, strategi marketing saya harus jualnya nih ke perusahaan-perusahaan besar nih, biar biar lebih proyek besar nih. Kalau main retail, main perusahaan kecil, dapatnya kecil-kecil nih. Itu suatu strategi. Atau wah, usaha besar susah nih, saya harus main retail nih. Karena apa? Dengan kecil tapi konsisten banyak. Itu strategi. Ya, kekurangan kelebihannya dari masing-masing teknik itu teman-teman yang tahu. Oke? Dan itu akan menjauhkan teman-teman dari yang namanya MC atau margin call. Ya. Jadi teman-teman bisa gunakan teknik apapun, ya. Dan ingat, dari teknik yang teman-teman sudah gunakan, misalnya teman-teman sedang menggunakan pola-pola chart pattern nih, misalnya gitu ya. Teman-teman gunakan itu, ingat, jangan ada tidak perlu teman-teman itu target, oh hari ini harus harus dapat 10%, dapat 20%, tidak perlu. Karena setiap teknik itu beda-beda. Ingat, di trading itu menunggu yang namanya momen, ya. Jadi kita targetnya itu ada di risk and reward, ya, bukan di tiap hari. Ini banyak kesalahan di trader tuh seperti itu. Wah, sehari 10%, sehari 20%, tapi belum ada momen, akhirnya malah loss. Seperti itu, ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan money management teman-teman itu kalau lot modal kalian kecil, jangan memaksakan menggunakan lot besar, ya. Jadi misalnya teman-teman cuma menggunakan $50, ya. Menggunakan $50. Lalu teman-teman hanya menggunakan lot itu 0,01, ya. 0,01. Target loss itu maksimal berapa sehari, ya. Oh, teman-teman $50 misalnya targetkan nih untuk seminggu misalnya. Nah, berarti per hari $10, ya. Oh, dari sehari $10 berarti dari 0,01 teman-teman aja, ya. Dari 0,01 itu jaraknya bisa sampai 100 pip kalau $10, ya. Dari ini tuh bisa sampai 100 pip. Jadi teman-teman itu dari modal seperti ini itu sangat jauh dari kata MC, ya. Dan ingat, teman-teman pasang stop loss, ya, dari 0,01 itu atau berapa 0,02 atau berapapun itu. Stop lossnya maksimal itu hanya 30 pip, ya. Jadi teman-teman itu gunakan ke SL yang sangat kecil untuk teman-teman harian ya, memang kalau untuk di swing dan jangka panjang memang biasanya stop loss lebih lebih besar. Memang itu tidak baku, cuman untuk pemain intraday atau scalping diusahakan itu menggunakan SL yang sangat kecil, ya. Bahkan di swing pun bisa. Saat kalian sudah menemukan momen dari swing tersebut, kalian langsung masuk ke time frame kecil, ambil momen-momen terkecilnya untuk mendapatkan SL paling minim. Tipsnya yang pertama itu ya, tips buat teman-teman yang masih mengalami MC, ya. Pertama adalah konsisten dalam strategi atau teknik, ya. Konsisten dulu. Lakukan backtest, ya. Oke. Lakukan backtest, teman-teman. Dari sudah mendapatkan teknik, lakukan backtest, ya. Pastikan backtest teman-teman itu benar-benar sudah di atas 80%, ya.
Lebih bagus lagi di atas 90%. Ada loss 1 2 itu wajar. Tapi kalau sampai wah lossnya banyakan, lossnya 50-50 atau 60%, cari atau evaluasi kenapa seperti bisa sampai loss itu. Evaluasi. Nah, dari punya strategi kalian teman-teman dapat di backtest profitnya di atas 80%, ya. Jangan lupa yang terakhir tuh teman-teman harus punya risk and reward-nya, ya. Risk and reward-nya itu berapa? Apakah 1:1,5 atau 1:2? Ambil terkecilnya kemungkinan, wah 1:2 memang banyak nih, tapi terkadang langsung balik arah hanya 1:1,5. Ya sudah, ambil 1:1,5 saja, dan itu dikonsistenkan. Jadi langsung pasang take profit dan SL, ya. Jadi itu tipsnya buat teman-teman untuk dijauhkan dari kata MC, dan itu pasti akan dijauhkan dari hal-hal MC tersebut, ya. Yang penting teman-teman konsisten dalam melakukan suatu pekerjaan ini, ya. Jangan teman-teman hari ini loss, besok istirahat, beberapa hari istirahat, akhirnya trading lagi, nggak taunya loss lagi, ya. Jadi teman-teman kehilangan momen-momen yang pada saat teman-teman seharusnya bisa merecovery, ya. Jadi teman-teman harus jaga waktu juga. Oh hari ini loss, jangan hari ini langsung teman-teman hajar lagi untuk open, besok saja. Besok, oh masih loss, oh, berarti besoknya lagi, ya. Jadi teman-teman caranya seperti itu. Yang penting teman-teman komitmen dan konsisten dalam menggunakan teknik tersebut, ya. Kalau teman-teman kok loss terus sampai sebulan, ya balik lagi, berarti ada yang salah di dalam strategi tersebut. Jadi seperti itu aja, kita akan bahas teknik-teknik dan tentang dunia trading selanjutnya.